welcome to my YouTube channel. My name is Tiara Amalia Zain, and today I'm gonna be talking about caring pada lansia. Caring adalah sebuah kesatuan nilai kemanusiaan yang bersifat universal yang meliputi kebaikan, kepedulian, dan cinta terhadap diri sendiri dan orang lain. Caring digambarkan sebagai moral ideal keperawatan. Hal tersebut meliputi keinginan untuk merawat, kesungguhan untuk merawat, dan tindakan untuk merawat. Watson memberikan rekomendasi agar perawat memberikan asuhan keperawatan kepada klien melalui 10 faktor karakter, yaitu yang berhubungan dengan sifat dan karakter perawat yang menjelaskan bagaimana perilaku caring dimanifestasikan. 10 faktor karakter tersebut yaitu meliputi: yang pertama yaitu formation of a humanistic altruistic system of values atau nilai kemanusiaan dan altruistik. Yang kedua yaitu installation of faith hope atau keyakinan dan harapan. Yang ketiga yaitu cultivation of sensitivity to oneself and to others atau peka kepada diri sendiri dan orang lain. Yang keempat yaitu development of a helping trusting human caring relationship atau membantu menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan hubungan dalam perawatan secara manusiawi. Yang kelima yaitu promotion and acceptance of the expression of positive and negative feelings atau pengekspresian perasaan positif dan negatif. Yang keenam yaitu systematic use of a creative problem solving caring process atau proses pemecahan masalah perawatan secara kreatif. Yang ketujuh yaitu promotion of transpersonal teaching learning atau pembelajaran secara transpersonal. Yang kedelapan yaitu provision for a supportive, protective, and or corrective mental, physical, societal, and spiritual environment atau dukungan perlindungan dan perbaikan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang kesembilan yaitu assistance with gratification of human needs atau bantuan kepada kebutuhan manusia. Dan yang ke-10 yaitu allowance for existential phenomenological spiritual forces atau eksistensi fenomena kekuatan spiritual. Nah, sebelum itu kita perlu tahu nih konsep dari caring sendiri dan lansia. Konsep caring sendiri yaitu suatu kemampuan untuk berdedikasi untuk orang lain, pengawasan dengan waspada, menunjukkan perhatian, perasaan empati pada orang lain, dan perasaan cinta atau menyayangi yang merupakan kehendak perawatan. Sedangkan lansia sendiri atau lanjut usia adalah suatu proses yang alami. Setiap manusia akan mengalami proses menjadi tua yang merupakan masa terakhir hidup manusia di mana manusia akan mengalami penurunan fisik, mental, dan sosial secara bertahap. Sehingga apabila kita simpulkan, konsep caring pada lansia adalah kemampuan perawat untuk berkorban secara tenaga, pikiran, maupun waktu agar dapat membantu memenuhi kebutuhan lansia. Karena lansia membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu dikarenakan mengalami penurunan beberapa fungsi seperti fisik, mental, dan sosial. Terdapat beberapa metode caring lansia. Nah, sebelum itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk seorang lansia dalam memberikan asuhan keperawatan, yaitu aspek fisik, psikis, dan sosial ekonomi. Fokus pemberian caring pada keperawatan lanjut usia berfokus pada promosi kesehatan atau health promotion, kemudian mencegah penyakit atau preventif, pengoptimalan fungsi mental, dan mengatasi masalah umum kesehatan. Kemudian masuk pada komponen pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan fisik, merupakan landasan utama dalam pemberian caring. Hal yang dapat dilakukan perawat dalam memberikan caring pada lansia pada aspek ini antara lain: yang pertama yaitu memperhatikan atau membantu klien lanjut usia untuk bernafas dengan lancar, makan, minum, melakukan eliminasi, kemudian tidur, menjaga sikap tubuh waktu berjalan ataupun duduk, berubah posisi tiduran, beristirahat, kemudian kebersihan tubuh, memakaikan atau menukarkan pakaian, kemudian mempertahankan suhu tubuh serta melindungi kulit dan kecelakaan. Kemudian yang kedua yaitu toleransi terhadap kekurangan oksigen sangat menurun pada klien lanjut usia. Nah, oleh karena itu, perawat harus dapat mencegah kekurangan oksigen yang mendadak dengan cara membantu klien lanjut usia dengan memposisi bersandar pada beberapa bantal dan tidak melakukan gerak badan yang berlebihan. Kemudian masuk kepada komponen kedua yaitu pendekatan psikis yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, perawat melakukan pendekatan edukatif pada klien lanjut usia. Yang kedua,
Perawat dapat berperan menjadi supporter, interpreter terhadap segala sesuatu yang asing, sebagai penampung rahasia yang pribadi dan sebagai sahabat yang akrab. Yang ketiga yaitu perawat harus memiliki teknik komunikasi terapeutik yang baik sesuai dengan karakteristik lansia, sehingga proses caring dapat berjalan dengan optimal. Yang keempat yaitu perawat hendaknya memiliki kesabaran dan ketelitian dalam memberikan kesempatan dan waktu yang cukup banyak untuk memberikan berbagai bentuk keluhan agar para lanjut usia merasa puas. Dan yang kelima yaitu perawat harus selalu memegang prinsip triple S atau sabar, simpatik, dan servis yang memberikan pelayanan yang terbaik. Komponen pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan secara sosial. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, perawat mengadakan diskusi, tukar pikiran, dan bercerita kepada lansia sebagai upaya perawat dalam pendekatan sosial. Kemudian yang kedua yaitu perawat memberikan kesempatan untuk mereka berkumpul bersama dengan sesama klien lanjut usia agar mereka dapat membangun sosialisasi antara mereka. Kemudian komponen pendekatan caring yang terakhir pada lansia yaitu pendekatan secara spiritual yang tidak kalah penting dan sangat perlu diperhatikan untuk melengkapi aspek caring. Yang dapat dilakukan perawat yaitu yang pertama, perawat harus mampu memberikan ketenangan dan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya dalam keadaan sakit atau mendeteksi kematian. Kemudian yang kedua yaitu umumnya pada waktu kematian akan datang, agama atau kepercayaan seseorang merupakan faktor yang sangat penting. Nah, pada waktu inilah kehadiran seorang ulama atau tokoh agama sangat perlu untuk membantu melapangkan dada keluarga atau pihak yang terkait. Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana caranya melakukan caring pada lansia dengan menggunakan komponen-komponen pendekatan seperti pendekatan fisik, psikis, sosial, dan juga spiritual. Kami berharap semoga para audiens dan calon perawat perlu meningkatkan pengetahuannya dan keterampilan terkait konsep caring pada lansia. Calon perawat juga perlu memahami konsep caring pada lansia agar dapat menjalankan praktik caring pada lansia dengan baik. Dalam melakukan caring pada lansia, perawat diharapkan perlu meningkatkan komunikasi terapeutik agar tercapainya pelayanan kesehatan yang terbaik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for watching. Bye-bye.